Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Batman bertanya penasaran bagaimana rencana besar sang desainer akan berlangsung jika dijalankan bertahun-tahun yang lalu. Desainer malah berbalik meminta Batman mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Batman mulai mengungkapkan tebakannya bahwa 5 pembunuh bayaran terhebat akan datang ke Gotham. Pada saat itu, kemungkinannya adalah Deathstroke, Deathshot, Shiva, KG Base, dan Merlin yang membunuh wali kota serta orang-orang berpengaruh lainnya sehingga menyisakan orang-orang yang telah ditaruh oleh Penguin di puncak kekuasaan. Dengan kata lain, Penguinlah yang menjalankan politik di Gotham sebagai wali kota. Bagus, kata desainer. Lalu bagaimana dengan Edward yang malang? Puzzle Riddler membagi kota menjadi blok yang tujuan utamanya adalah mengisolasi kantor polisi dan mempermalukan Jim Gordon. Tiap jawaban yang benar membawa kemenangan pada Riddler. Polisi yang bergabung dengannya mendapatkan kebebasan dan bisa menyelamatkan kota, serta dengan dukungan wali kota Penguin, membuat mereka bekerja di kantor komisioner polisi dan jaksa wilayah. Publik akhirnya mendukung pemerintahan baru yang telah menyingkirkan kekacauan yang datang sebelumnya, dan kepolisian kota Gotham yang baru sepenuhnya mendukung Riddler. Sementara Catwoman mendapatkan cara mengakses akun orang-orang kaya dan menemukan bahwa Yayasan Wayne dibiayai dari akun-akun luar negeri. Dengan nomor akun di tangannya, dia bisa mengeringkan seluruh asetnya serta mendistribusikannya. Dalam semalam, dia menjadi orang paling kaya serta bank sentral bagi para kriminal. Tiap dugaan penipuan akan dilindungi oleh mesin politik Penguin. Lalu Joker, dia akan membunuh Batman dan Robin. Dengan bersatunya para kriminal itu, rencana puncak dari desainer adalah mendirikan kekaisaran kriminal terbesar yang tidak tertahankan. Tapi Batman mengatakan bahwa dia bukanlah dia yang dahulu. Dia berevolusi, dan dia mengejar rencana desainer itu dan mampu menyamainya. Batman lalu menghunus pedangnya, siap menghadapi tantangan desainer. Sementara itu Catwoman mulai mengutak-atik komputer di bank. Underbroker mengatakan bahwa dia bukanlah pencuri. Dia menggunakan aset para kriminal di dana lindung nilai bersama para elit dunia. Jadi, tidak bisa memindahkan uang begitu saja dari akun sah ke akun yang lain. Catwoman menanggapi, bisa jika akunnya tidak sah. Dia lalu menjelaskan bahwa Yayasan Wayne memegang kekayaan Wayne di luar semua badan pengatur dalam konstelasi perusahaan cangkang yang dapat dilacak yang memiliki dan menjalankan Wayne Enterprise. Jadi, Bruce Wayne secara individu tidak punya banyak harta, tapi Bruce Wayne dalam bayangan konstelasi perusahaan cangkang adalah salah satu orang terkaya di muka bumi. Jadi, tidak ada orang yang tahu digunakan untuk apa uangnya. Sehingga jika uangnya berpindah tangan, dia harus membuktikan kepada yang berwenang bahwa uangnya telah diambil secara ilegal, memberitahukan pada dunia apa yang tidak mungkin dilakukannya, bahkan mungkin uangnya malah disita oleh negara. Underbroker lalu mengatakan bahwa tetap saja orang harus tahu tiap akun itu untuk mengambilnya. Catwoman menjawab bahwa dia tahu setiap akun-akun itu dan telah mengingatnya, dan dia meminta Underbroker memindahkan uang-uang itu ke akun lamanya. Sementara itu di sela pertarungan mereka, Harley Quinn menanyakan mengapa Punchline sakit hati padanya. Punchline menjawab karena Harley Quinn terlalu dekat dengan Joker, menahan dan mencoba membuatnya berubah. Keduanya terus berdebat tentang siapa yang lebih mengenal Joker, hingga akhirnya Harley Quinn mengingatkan Punchline bahwa pada akhirnya Joker akan menyakitinya. Punchline menjawab seraya menyayatkan pisaunya ke leher Harley Quinn, bahwa dia akan menyakiti Harley Quinn terlebih dahulu. Harley Quinn jatuh dan sekarat dengan luka di lehernya. Punchline tanpa ada rasa kasihan, lalu menyuruh orang-orang mencampakkan tubuhnya ke dalam selokan. Sementara Batman yang tengah bertarung dengan desainer mengungkapkan hal yang diamatinya, bahwa ada sesuatu yang di luar rencana awal,
yaitu orang yang dikirimkan ke Wayne Enterprise untuk mengganti cetak biru pembangunan ulang Gotham. Tapi menurut Batman, sebenarnya tujuan orang itu bukan ingin menggantinya, namun untuk mencari tahu bagaimana pengumpulan dana dan akun-akun yang digunakan dalam membangun ulang kota Gotham. Batman lalu melanjutkan bahwa desainer telah meremehkan kota Gotham, dan dia telah meremehkan si badut. Bahwa ternyata Joker sama sekali tidak ingin membunuh Batman, bagaimanapun desainer mendesaknya. Dan desainer tahu rencananya akan gagal jika Batman tidak mati. Batman akhirnya berhasil membuka topeng desainer. Desainer bukanlah desainer, dia hanyalah mayat yang digunakan oleh penjahat sesungguhnya, Joker. Batman bertanya apa maksud dari Joker menyerangnya seperti itu. Suara tawa terdengar dari mayat desainer. Joker menjawab bahwa itu bukan untuk menghancurkannya. Setelah dia dapat apa yang diinginkannya saat ini, dia punya rencana perang sendiri yang telah dirancangnya bertahun-tahun untuk Batman. Rencananya saat ini adalah untuk menghancurkan seorang wanita, Catwoman. Lalu Joker mengatakan bahwa saat ini dia masih butuh Batman tidak ikut campur, mengeluarkan perintah untuk seseorang agar menyelesaikan kontraknya. Dengan tiba-tiba, Deathstroke bangkit dan melakukan serangan, menusukkan pedangnya ke paha Batman. Batman menjerit kesakitan. Deathstroke mengatakan, jika Batman mencoba mencabut pedangnya, maka dia akan mati. Dia lalu menyampaikan pesan kepada Lucius untuk segera mengirimkan petugas medis. Dia lalu meminta pembayaran fullnya kepada Joker. Joker berjanji segera akan membayar dan menyarankan Deathstroke untuk meninggalkan kota. Sementara itu, Catwoman selesai mengerjakan pekerjaannya dan meminta Underbroker menghapus akunnya. Namun Underbroker mengatakan bahwa akun Catwoman kosong. Punchline tiba-tiba masuk dan menembak Catwoman. Dia mengucapkan terima kasih atas nomor akun yang telah diberikan olehnya. Tak lama, Joker menerima telepon di tempatnya dan mendapatkan informasi bahwa dia sekarang memiliki kekayaan 100 miliar dolar. Joker tertawa lebar. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.